Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Manusia di channel Dev Manuel. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan dialog Edis TV dengan seorang pemuda muslim. Dan tema kali ini berbicara tentang puasa. Nah, puasa yang sesungguhnya itu yang bagaimana. Dan dalam dialog ini dibicarakan dengan fakta dan mana yang benar sesungguhnya di dalam berpuasa itu, bagaimana kita bersikap. Nah, nanti dalam dialog ini Anda akan mengerti mana puasa yang benar dan mana puasa yang memang sebetulnya itu perlu diperbaiki, ya. Nah, saya nggak perlu berlama-lama, mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Ya, Abah Hesolah. Bentar. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Saya temani ya sampai Anda memasuki sahur Anda. Saya temani Anda supaya nanti siang Anda bisa tidur dan malam bisa kegiatan. Karena kalian pindah jam kehidupan, saudara-saudara. Yang tadinya beraktivitas siang, sekarang beraktivitas malam. Yang tadinya makan siang, sekarang makan malam. Yang tadinya pengeluaran tidak bengkak, sekarang menjadi bengkak. Itulah masa, saudara-saudara. Tahu aja kamu. Loh, memang betul, Bang. Yesus di dalam Injil mengajarkan apa, Bang? Gini, puasa itu adalah bagaimana kita menempatkan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya itu berlebih-lebihan menjadi dikurangi. Betul, itu namanya puasa. Nah, kalau kalian puasa malah kebalikannya, saudara-saudara. Tadinya makannya 2 piring, sekarang makannya 10 piring. Cuman dipindah jam makannya jadi malam. Betul? Betul? Betul, makanya puasa itulah puasa kalian. Tapi konsep puasa di Kristen gimana sih, Bang? Gini, Bang. Jadi di Kristen itu, Yesus itu mengecam orang-orang ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Ya, makanya Yesus bilang begini, janganlah kalian itu berpuasa seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu kalau puasa pengen dilihat orang. Saya puasa, tolong hargai saya, jangan makan di hadapan saya. Nanti saya puasa, saya batal, saudara. Karena saya tidak sanggup melihat orang makan. Iya kan? Nanti datang ormas, dipecahin kacanya karena kamu tidak menghormati bulan puasa. Wah, ditulis di banner gede, hargailah kami yang lagi puasa ini. Hargai. Awas, kalau tidak rumah makan Anda kami pecahin. Jadi begini, Bang. Apa kata Yesus kalau berpuasa? Jikalau engkau berpuasa, cucilah mukamu, basuh mukamu, dan minyakilah kepalamu. Supaya auranya segar. Supaya apa? Supaya orang itu tidak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Jangan kamu pamerin. Apa yang umat muslim lakukan di bulan puasa? Apakah pengeluaran makin kecil atau makin bengkak? Makin bengkak, saudara-saudara. Makin bengkak. Belum lagi lebaran tuh. Wah? No, makin bengkak lagi. Nanti tambah lagi kejahatan meningkat. Survei yang saya baca di kepolisian dimanapun, menjelang Idul Fitri, bulan puasa kira-kira seminggu sebelum lebaran, kriminalitas meningkat. Tapi katanya seton-seton dirantai di bulan puasa. Bagaimana seton dirantai di bulan puasa, tetapi kejahatan meningkat, saudara-saudara? Berarti manusia lebih setan dari setan itu sendiri. Loh, makanya saya bilang, menurut hadis dikatakan begini, manusia itu ditemani oleh korin. Korin itu maksudnya pendamping. Di situ ada setan yang mendampingi dia, yang membisikkan dia untuk melakukan kejahatan. Nah, konon katanya di bulan puasa diikat. Ngikatnya pakai apa, Bang? Masa masih ada jin korin juga, masih ada mencuri, iya kan? Iya. Itu, Bang. Ya, terus jadi itu loh yang saya penasaran tuh puasanya seperti apa kan, kalau kami kan ya meninggalkan segala hal yang membatalkan sampai dari fajar sampai maghrib ya. Kalau dari agama saudaraku ini gimana modelnya? Ya, jadi di dalam kekristenan itu, Bang, puasanya itu tidak seperti itu. Puasa itu, kalaupun dia berpuasa, artinya dia itu menekan atau mengurangi segala yang
buruk-buruk dari mulai sampai makan juga. Saya dulu ketika saya mau dibaptis, saya juga puasa. Sebelum saya dibaptis, saya itu puasa dulu kemarinnya. Nah, sampai kapan ya? Sampai saya tidak kuat. Nah, ketika saya sudah tidak kuat lagi, saya makan. Waktu itu saya masih ingat saya makan mangga. Udah, mangga doang aja saya makan, sudah cukup. Tapi kalau kalian saudara, wow, ada ayam panggang, ada telur goreng, banyak saudara-saudara. Setelah tidak makan dari pagi sampai sore, balas dendam kita satu bakul, kita habiskan saudara-saudara. Mayoritas memang gitu sih, mayoritas orang-orang tuh. Hah? Mayoritas memang gitu. Iya, umat-umat Bang. Islam. Tapi ketika saya bilang begitu, ya, ketika saya mengatakan kebenaran, saya malah dicaci maki, Bang, katanya, kamu melakukan penistaan. Padahal saya bilang benar, Bang. Betul. Iya, tapi kita harus mengendalikan hawa nafsu kita, betul. Dalam sisi ajaran nggak seperti itu. Harusnya tuh esensi puasa ya untuk menyadarkan diri, berempati kepada orang yang tidak mampu. Iya, itu juga termasuk, Bang. Di dalam Bible juga ada seperti itu. Bahwa Tapi puasa yang ironisnya, berkenan di hadapan mayoritas Tuhan. Orang yang nggak tahu agama itu ya kayak yang Anda bilang tadi memang. Ketika maghrib, wah semuanya dimakan. Iya, balas dendam, Bang. Sampai bakul-bakulnya, sampai cendol-cendolnya habis dihantam. Karena itu ya tadi kan ada Gitu. yang naik. Aslinya saya tuh cuma pengen nonton karena lucu banget kontennya. Saya ketawa aja berarti. Respect ya. Kan ini bentuk apa ya, sudah mulai toleransi agama lah ya. Ya, adanya diskusi ini kan enak gitu. Yang tadi Bang. naik tuh nggak tahu tuh siapa itu tuh konyol. Nah, itu, Bang. Tanya Makanya itu, dulu. Bang. Nah, jadi Rob kan Tuhan kan gitu ya. Memang ada redaksi Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan gitu. Ya. Jadi malaikat Tuhan bersalawat kepada nabi. Kemudian ada terusannya ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima kan gitu kan. Cuma dari kami, mayoritas dari kami, memang Islam itu kan terbagi banyak ya Bang ya. Dan ada juga. Tapi sebelum yang Bang gini, seperti saya yang kamu bilang itu. akan menerangkan puasa gini, Bang ya. Saya buka nih, Bang ya. Itu di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Nih, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Nih. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Nih, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Sungguh, inikah berpuasa yang kuhendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh itukah kusebutkan berpuasa, mengadakan hari berkenan kepada Tuhan? Nah ini, bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk itu beban ya, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawanya ke rumahmu, membawa orang miskin yang tak punya ke rumah, dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi begini Bang ya. Kalau puasa yang kalian anukan ini menyiksa diri tapi balas dendam di sorenya. Betul? Ya, makanya Iya. Ini ya Bang ya. Kita harus bedakan perlakuan oknum sama ideologi atau ajaran yang dipegang sama agama tertentu. Ibaratnya Tapi gini. kan semuanya begitu, Bang. Nggak semuanya ya. Nggak semuanya seperti itu. Ya minimal saya nggak seperti itu ya minimal. Jadi gini loh Bang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya tadi ada kejanggalan ketika Abang baca tadi surat apa Yesaya. Nah, itu tadi di paragraf awal anak turunnya Yakub. Iya. Ada gitu ya? Iya, betul. Nah,
yang saya pertanyakan dari dulu itu cuma satu. Setahu saya, ya, Nabi itu kan diutus untuk kaum-kaum tertentu, kecuali Nabi kami, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Tapi kenapa kok pengikutnya di luar Bani Israel? Itu gimana konsepnya? Ya, karena setelah diutus kepada bangsa Israel, sebutnya seperti itu. Ya, silakan. Iya, karena setelah diutus kepada bangsa Israel, Yesus juga mengutus murid-muridnya supaya memberitakan namanya kepada segala bangsa. Itu di kitab Kejadian apa itu? Apa kitab suratnya apa? Baik, saya bacakan ya Bang ya, saya bacakan. Belajar ya. Baik. Nanti saya ganti tanya kepada Abang tentang Al-Quran ya Bang ya. Saya tanya Abang tentang Al-Quran ya. Karena kemarin itu ada FYP ini lucu. Ini tapi saya nggak mendistrek siapapun ya. Ada FYP, ada orang Kristen ditanya. Kalau nggak salah Bang Zuma kalau nggak salah tuh. Apa siapa tuh? Nah dia ditanya, kan di Injilmu babi itu kan haram. Kenapa kamu makan? Kan yang diharumin cuma Bani Israel ya. Saya bukan Bani Israel. Ada yang bilang gitu. Makanya saya ingin tanya, sebenarnya ajaran Kristen itu ajaran eksklusif untuk Bani Israel apa untuk semesta alam? Seperti itu. Terima kasih. Sudah Bang? Ya, gitu aja sih tanyanya. Baik ya. Jadi begini Bang ya. Jadi Yesus itu juga mengutus nih ya, misalnya dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21 ya gini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi, kalau Abang bilang Yesus tidak untuk bangsa-bangsa lain, diutusnya memang Yesus itu hanya diutus kepada orang-orang Israel. Betul. Makanya Yesus tidak pernah ke Indonesia. Waktu Yesus di Yerusalem nggak pernah ke Indonesia. Karena hanya diutus kepada bangsa Israel. Tetapi Yesus juga mengutus murid-muridnya yang bangsa Israel itu supaya memberitakan namanya kepada segala bangsa. Itu pertanyaan yang pertama. Nggak ada tadi yang disebutkan, coba tolong bacakan lagi tadi ayatnya. Saya ingin dengar lagi. Saya bacakan ya Bang ya. Nih saya bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Atau Kisah Para Rasul 22 ayat 21. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu ayat apa itu? Nanti saya pelajari dulu. Ayat apa? Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-17. Banyak Bang. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Nah, berarti peraturan yang di Injil itu berlaku juga untuk yang non Israel nggak? Peraturan yang mana dulu? Ya, seperti haramnya babi dan yang lain sebagainya. Apapun. Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Wow, kalau saya mengambil Bible saya semangat 45 Bang, tapi Muslim kalau suruh ambil Quran biasanya setengah mati Bang. Berat sekali orang Islam kalau disuruh pegang Quran. Ya mohon maklum lagi. Ya maklum. Begini Bang, saya berapa kali Bang ya, saya berapa kali mengundang Muslim naik ke sini, saya suruh Bang bisa ambil Quran. Mohon maaf. Langsung dia mendadak seperti orang lumpuh yang nggak bisa jalan. Mohon maaf Bang. Iya. Coba kalau Abang berkenan, bolehkah ambil Qurannya? Jangan langsung, aduh saya nggak punya Quran. Nah, sulit Bang kalau kayak gitu. Kita ambil dulu ya, kita ambil. Oke. Ya. Gimana? Kalau sudah ketemu kasih tahu Bang, biar saya kasih tunjuk. Tadi kan Anda bilang nih. Kita bahas tuh banyak. Oke, silakan. Gimana? Ini mohon maaf ya guys ya, ini saya bentar lagi mau sahur. Ini mungkin boleh, ya. Sebentar saja boleh, nggak apa-apa. Sebentar aja. Saya sudah mau jam 3 di sini. Oke. Ayo, gimana Bang? Oke, coba Bang bukakan Quran surat surat Ali Imran atau surat yang ketiga. Terus? Ayat yang ke-50. Ayat Ali Imran ayat 50. Oke. Tadi kan bilang kan, babi tadinya haram. Kenapa kalian makan babi saudara kan gitu ya? Enggak. Saya tuh enggak mau tanya ke situ. Cuma ada yang lucu ketika FYP itu loh Bang. Itu ada yang bantahnya gini. Lah itu kan
untuk orang-orang Israel lah. Kami bukan Israel lah. Terus ajaran Isa itu sebenarnya untuk Israel atau untuk semua orang gitu Baik, loh. pertanyaan bagus, Bang. Konsennya itu gitu. Oke, pertanyaan bagus. Tapi sebelum saya jawab itu, coba baca dulu Quran surat Ali Imran ayat yang 50. Ayat 50. Ya kita kan cuma sharing aja ya Bang ya. Nggak apa-apa. Namanya Enak kok, Bang. tanya. Kita diskusi kayak gini kok modelnya. Ya malah seneng kalau kayak gini kan berarti nggak ada diskriminasi gitu loh. Betul. Dan kawan-kawan yang di room ini jangan teriak-teriak gitu loh. Santai aja, biasa aja. Betul. Ini ayat Ali Imran Ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li ukhilla lakum ba'da alladhi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Gimana? Artinya, Tolong dijelaskan, Bang. Artinya? Loh, kan jenengan yang nyuruh. Ya Oh, saya artikan dong. Nanti berarti Abang nggak punya Quran yang ada artinya? Ya nggak punya. Kenapa? Oke, baik. Saya bacakan artinya. Tapi Abang walaupun baca begitu, kalau nggak tahu artinya juga nggak tahu artinya ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu Tolong, artinya. tolong. Baik, terima kasih pengakuan diterjemahkan dan jujurnya, Bang. dijelaskan. Saya jawab, saya terjemahin ya, Bang ya. Bukan saya yang terjemahin, saya bacain terjemahannya. Nih. Dan sebagai seseorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, perhatikan, Bang. Dan agar aku menghalalkan. Perhatikan, ini Isa berkata di dalam Al-Quran, agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan sebelummu, untukmu. Coba, saya mau tanya. Konklusinya apa? Oke, saya mau tanya. Apakah ini di sini Isa menghalalkan babi? Isa kan menghalalkan yang tadinya haram. Apa itu? Coba. Gimana? Saya bacakan lagi. Makanya kalau baca Quran gak ada terjemahannya gini, Bang. Gini, Bang ya. Nih. Dan sebagai seseorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Jadi tadinya itu haram, lalu dihalalkan oleh Isa. Apakah itu kalau bukan babi, saudara-saudara? Coba. Kan sebagian ya. Kenapa kok bisa langsung ditembak kalau itu babi? Kenapa kok nggak yang lain? Oke, kalau Yang begitu pertama, apa? Yang pertama, kemudian kan ini kan dari pahaman Anda kan, makanya dari saya diam. Ketika Anda tanya terjemahnya dan seterusnya saya diam ya. Ini kan menurut Anda. Itu kan tadi kan ada bacakan sebagian. Berarti kan ada banyak toh yang diharamkan sebelumnya ketika masih Taurat. Nah, itu apa saja ya? Pastinya kan ada yang masih diharamkan, ada yang dihalalkan. Nah, itu apa saja menurut Anda? Justru itu yang saya tanyakan. Loh, kok tanya ke saya? Begini, Ini kan hujah Bang. Anda, Begini, Bang. gitu. Katanya Quran itu kan lengkap, menjelaskan segala sesuatu, betul? Nah, makanya saya tanya, Bang. Isa itu menghalalkan apa dari yang tadinya haram? Kalau menurut Anda apa? Ini kan Ya, gini loh, ya Bang. Ini babi. kan awalnya kan hujah Anda. Ini kan hujah Anda, ya kan? Iya, sudah kalau Anda bukan mengambil babi referensi tolong kitab apa? saya. Yang tadinya haram sekarang jadi halal apa? Itu loh. Ya Anda yang lebih tahu kan itu agama Anda. Lu bukan, Bang, ini Al-Quran, Bang. Ini Al-Quran, seharusnya Muslim yang lebih tahu, betul? Gini loh, Bang. Kan tadi kan saya tanya, ya di Bible itu kan benar nggak kalau di Bible ada pengharaman makan babi? Benar nggak itu? Betul sekali. Bukan cuma babi, Bang. ya kan? Yang diharamkan itu bukan hanya babi, tetapi hewan yang dia itu tidak memenuhi dua kriteria. Apa aja itu? Apa kriterianya? Dia kukunya tidak berkuku belah dan tidak memamah biak. Saya kasih contoh. Yang tidak berkuku belah itu apa? Kuda. Kuda itu dia tidak berkuku belah. Jadi itu nggak bisa dimakan. Contoh, unta. Unta itu juga tidak berkuku belah. Jadi nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan itu harus dia berkuku belah dan memamah biak. Contohnya apa? Ya. Sapi. Sapi itu kukunya belah dan dia memamah biak. Apalagi kambing. Kambing itu kukunya belah dan memamah biak. Itu bisa dimakan. Nah, babi kukunya belah. Tapi dia nggak memamah biak. Nah, itu nggak bisa dimakan. Menurut hukum Taurat. Itu namanya hukum kesehatan, Bang. Supaya apa? Supaya yang kalian makan itu yang sehat-sehat saja. Yang menurut hukum Tuhan itu bagus untuk dikonsumsi. Lemak juga nggak bisa dikonsumsi. Di dalam Bible, lemak itu nggak boleh dikonsumsi. Nggak boleh makan lemak. Nah, sekarang begini, Bang. Mana? Masalahnya gini, Bang. Taurat itu ibarat cermin.
Cermin yang kalau kita ngaca, kita itu banyak cacatnya. Begitu. Nah, segala tuntutan hukum Taurat itu sudah dipenuhi oleh satu orang. Namanya Yesus. Nah, makanya karena sudah dimenangkan, Yesus sudah goal, artinya sudah sudah memenuhi kriteria, makanya kami ini tidak dipandang lagi. Yang dipandang adalah Yesus, makanya kami diselamatkan. Yesus menjadi juru selamat kami, penebus kami. Begitu, Bang. Jadi, hukum-hukum seperti apa itu, ya kan? Itu kami itu memang kalau disuruh melakukan hukum Taurat itu memang angkat tangan. Nggak ada satu orang pun yang sanggup, Bang. Berat ya. Berat, nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup, Bentar ya, Bang. Bang ya. Saya lanjutin ya. Ya, silakan. Ini kan konklusi dari ayat itu tuh cuma 2. Ayat yang saya bacakan tadi yang kamu terjemahkan. Itu yang pertama, Yesus atau Nabi Isa membenarkan seputar isinya Taurat. Kan gitu. Nah, kemudian waliukhillalakum ba'dalladzi, ba'do itu sebagian, Bang. Jadi nggak semuanya. Jadi tidak lantas semua yang di Taurat dihalalkan, tapi tetap juga ada yang diharamkan. Oke. Nah, Jadi sebagian tadinya haram jadi halal ya. Nah, ya Apa aja ada itu, yang Bang? Saya minta satu aja contohnya, Bang. Satu aja. Ya, itu diteruskan di Ali Imran, surat apa tuh? Sebentar ya, saya ingat-ingat dulu. Al-An'am ayat 146. Nah, Apa itu? kamu bisa buka dulu Al-An'am ayat 146. Baik, saya bacakan ya. Al-An'am ayat 146 itu ada wa 'alal ladzina hadu harramna kullu dzi dzufrin. Nah, tadi yang Anda bilang tadi. Dan Baik. kepada orang-orang Yahudi ya, kami haramkan semua hewan yang berkuku belah dan seterusnya. Nah, seharusnya ketika di Yahudi diharamkan dan sudah dijawab di Bible juga, kalau tidak semua kuku belah itu dihalalkan, salah satunya adalah babi, harusnya hukum haram babi tetap ada, bukan kok Bang, semuanya. saya bacakan ya, Bang ya. Al-An'am ya, Bang ya. Tapi Dan mohon maaf kepada ya. Mohon maaf, mohon kepada maaf. orang-orang Yahudi kami Mohon maaf, haramkan. mohon maaf. Ini sudah mau sahur. Oh, udah mau sahur. Ya sudah saya follow ya. Oke. Nah, ya, terima kasih ya. atas Sama-sama, waktunya. Bang. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Besok Salam mampir damai lagi. selalu. Nah. Mohon Terima maaf, kasih, terima Bang, kasih sudah semuanya. mampir. Ya, selamat menikmati sahur, Bang. Jangan lupa, jangan ini, Bang, jangan banyak-banyak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah mendengarkan bagaimana berlangsungnya dialog. Dan seorang Edis TV menyampaikan dengan benar bahwa berpuasa itu bukan menunda jam makan. Dan satu yang kedua, ketika berbuka puasa itu bukan berbalas dendam. Makan berlipat, justru terjadi 2 kali lipat pengeluaran, bahkan lebih mungkin. Karena persiapan-persiapan untuk berbuka itu semuanya sifatnya itu hanya ya boleh katakan pesta yang tertunda. Nah, sedangkan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan nabi-nabi zaman dahulu, kalau kita berbicara berpuasa itu lebih pada istilahnya ingin sendirian dengan Tuhan, ya, ingin menguasai diri dalam setiap hal. Bahkan rata-rata tidak diketahui yang bersangkutan itu sedang berpuasa, karena dia hanya ingin pribadinya dengan Sang Pencipta. Dan itulah puasa yang sesungguhnya di dalam iman orang percaya. Nah, mari kita belajar bersama-sama sebagaimana pola puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga para nabi. Jangan kita menjalani puasa hanya dengan rutinitas. Nah, demikian tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.